Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya Aknan Sabrina hadir menyapa Anda. Kali ini, saya akan bawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, IMAKDA Untidar rayakan Milad ke-11 dengan aksi sosial dan semangat kebersamaan. Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-11, Ikatan Mahasiswa Kebumen Universitas Tidar atau IMAKDA menggelar serangkaian kegiatan yang penuh makna dengan mengusung tema Samudra Kebersamaan, Ombak Persaudaraan. Rangkaian acara dimulai dengan Badminton Cup yang diisi pertandingan ganda putra antar mahasiswa Universitas Tidar. Selanjutnya, IMAKDA bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI mengadakan kegiatan donor darah yang diikuti oleh mahasiswa sebagai wujud kepedulian dan solidaritas terhadap sesama. Dalam rangka Milad ke-11 ini, IMAKDA juga melaksanakan aksi peduli sosial di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Magelang. Pada kegiatan tersebut, IMAKDA memberikan donasi untuk berbagi kebahagiaan bersama anak-anak panti. Melalui perayaan ini, IMAKDA berharap dapat terus menjadi organisasi mahasiswa yang aktif, peduli, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Berita yang kedua, Engineering Festival 2025, ajang inovasi dan teknologi ramah lingkungan, mahasiswa teknik Universitas Tidar. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tidar atau BEMFT Untidar sukses menyelenggarakan Engineering Festival atau IFES 2025 pada Senin 27 Oktober 2025 di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa di bidang teknik dengan menumbuhkan kreativitas, semangat inovasi, serta kesadaran akan pentingnya teknologi ramah lingkungan dan budaya keselamatan kerja. Pameran teknologi mengusung subtema integrasi safety culture dalam rekayasa infrastruktur dan transportasi modern berbasis keberlanjutan. Menampilkan berbagai karya inovatif dari mahasiswa Fakultas Teknik Untidar, termasuk 14 tim penerima pendanaan program kreativitas mahasiswa dan P2MW tingkat fakultas. Pameran ini juga dihadiri oleh para pelajar SMA dan SMK dari wilayah Magelang yang turut memberikan semarak pada acara. Melalui Engineering Festival 2025, Fakultas Teknik Universitas Tidar berharap dapat menumbuhkan semangat inovasi, kolaborasi, serta komitmen dalam mendukung pengembangan teknologi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berita yang ketiga, Untidar gelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97. Universitas Tidar menyelenggarakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 di halaman Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono pada Senin 28 Oktober 2025. Upacara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, dosen, dan tenaga kependidikan serta berlangsung dengan hikmat dan penuh semangat kebangsaan. Rektor Universitas Tidar, Profesor Dr. Sugiarto MSI, bertindak sebagai pemimpin upacara sekaligus membacakan pidato resmi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan tema Pemuda-Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu. Dalam pidatonya, Menteri Pemuda dan Olahraga menekankan pentingnya menjaga semangat Sumpah Pemuda. Rektor juga membacakan wejangan dalam bahasa Jawa yang berisi pesan moral bagi para pemuda untuk senantiasa berkarya, berjuang tanpa pamrih, serta berbakti kepada Ibu Pertiwi dengan tulus dan berani. Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan beasiswa Ganidar secara simbolis oleh Rektor Untidar, didampingi Ketua Ganidar kepada perwakilan penerima beasiswa. Acara ditutup dengan menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi dan doa bersama untuk keselamatan bangsa. Melalui peringatan ini,
Universitas Tidar berharap momentum Hari Sumpah Pemuda dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, integritas, dan nasionalisme bagi seluruh sivitas akademika untuk terus berkarya demi Indonesia maju. Berita yang keempat, Untidar resmi melantik 91 P3K dan 49 pejabat baru dosen ASN. Universitas Tidar melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K serta pejabat baru dosen ASN pada Selasa 28 Oktober 2025 di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran. Rektor Universitas Tidar, Profesor Dr. Sugiarto MSI, memimpin langsung jalannya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, pejabat struktural, serta para undangan. Sebanyak 91 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja resmi dilantik dan diambil sumpahnya bersama 49 dosen ASN yang menduduki jabatan baru di lingkungan Universitas Tidar. Suasana penuh haru dan semangat terasa saat seluruh peserta mengucapkan sumpah jabatan sebagai wujud komitmen terhadap negara dan lembaga. Prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah serta penyerahan surat keputusan secara simbolis oleh Rektor kepada perwakilan P3K Rosyid Wicaksono Hadi SPD dan perwakilan dosen Lektor Sekarjati Pamungkas SPD MPD. Dalam sambutannya, Profesor Sugiarto menyampaikan ucapan syukur dan selamat kepada seluruh peserta yang telah dilantik dan diambil sumpahnya, serta mengajak untuk memaksimalkan kinerja di posisi baru dengan menjunjung nilai-nilai dasar sebagai aparatur sipil negara. Acara ditutup dengan pembacaan doa dan sesi foto bersama antara rektor, pejabat yang dilantik, dan seluruh P3K yang telah diambil sumpahnya. Berita yang kelima, Himanisra ajak mahasiswa bangun generasi anti korupsi melalui Seminar Nasional 2025. Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara bersama Laboratorium AN Universitas Tidar menyelenggarakan Seminar Nasional 2025 dengan tema Membangun Generasi Berintegritas melalui Pendidikan Anti Korupsi di Era Demokrasi pada Selasa 29 Oktober 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 300 peserta dan menghadirkan dua narasumber ahli di bidangnya, yaitu Dr. Muhammad Fathahillah Akbar SH LLM, dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, serta M. Isal Thorik Amrullah Shum MAP, selaku penelaah teknis kebijakan dan penyuluh anti korupsi Madya. Seminar nasional ini dilaksanakan dengan metode panel, di mana setelah penyampaian materi dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Melalui seminar ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami pentingnya menjaga integritas dan menghindari korupsi dalam bentuk sekecil apapun demi terwujudnya Indonesia yang bersih dari praktek korupsi. Berita yang keenam, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar sukses gelar Ticemba 2025, hadirkan pembicara dari 3 negara. Fakultas Ekonomi Universitas Tidar sukses menyelenggarakan Tidar International Conference on Economics Management, Business and Accounting atau Ticemba 2025 di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono pada Kamis 30 Oktober 2025. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid, diikuti 269 peserta, terdiri atas 200 peserta luring dan 69 peserta daring, dengan tujuan untuk memperkuat kolaborasi akademik dalam menghadapi tantangan ekonomi global di era perubahan. Mengusung tema Sustainable Development in Changing World, Challenges, Solutions, and Collaborations, Ticemba 2025 menghadirkan peserta dari berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, serta lembaga pemerintahan dan riset.
Rektor Universitas Tidar, Profesor Dr. Sugiarto MSI, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Tijemba adalah wujud komitmen Untidar untuk memperkuat jejaring akademik internasional dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan. Tijemba 2025 menghadirkan 3 pembicara utama dari dalam dan luar negeri, yaitu Wali Kota Magelang Haji Damar Prasetyono, Profesor Nurlida Hanim Saleh dari University Kebangsaan Malaysia, serta Dr. Dominic Mahon dari University of Surrey, Inggris. Dalam pemaparannya, Profesor Nurlida menekankan pentingnya kolaborasi regional antara Semarang, Magelang, dan Yogyakarta dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyampaikan harapan agar Tijemba dapat menjadi pendorong sinergi antara pemerintah dan dunia pendidikan, serta menguatkan posisi Magelang sebagai kota yang adaptif terhadap perubahan global. Dengan terselenggaranya Tijemba 2025, Universitas Tidar berharap dapat terus menjadi pionir dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi yang berdampak bagi masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berita yang ketujuh, STMM Yogyakarta lakukan studi tiru ke Universitas Tidar, bahas strategi kerjasama dan promosi PMB. Universitas Tidar menerima kunjungan dari Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta dalam kegiatan studi tiru yang membahas pengelolaan kerjasama kelembagaan dan strategi promosi penerimaan mahasiswa baru pada Kamis 30 Oktober 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Rektorat Kampus Tuguran dan dihadiri oleh tim kerjasama dan tim hubungan masyarakat STMM sebanyak 7 orang, serta perwakilan dari Untidar, diantaranya Amelia Putri Kartikasari, Laila Alfizana, dan Danu Wiratmoko. Perwakilan STMM, Ratrido Brahini, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk belajar secara langsung tentang sistem kerjasama, strategi promosi, serta pengelolaan kelembagaan yang telah berjalan di Universitas Tidar. Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai topik, mulai dari tata kelola kerjasama antar instansi, strategi hubungan dengan SMA-SMK, hingga pengelolaan media sosial Untidar dalam mendukung promosi PMB. Melalui kegiatan ini, Universitas Tidar berharap dapat terus memperluas jejaring akademik, memperkuat sinergi kelembagaan, serta menjadi ruang berbagi pengetahuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalitas di bidang pendidikan tinggi. Berita yang ke-8, Hari Pangan Sedunia 2025, Himatepa angkat isu Food Safety and Quality Assurance. Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Tidar atau Himatepa sukses menggelar seminar nasional dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2025 pada Jumat 31 Oktober 2025. Seminar yang mengusung tema Food Safety and Quality Assurance, Tantangan dan Peluang Teknologi Hasil Pertanian digelar di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono dan dihadiri oleh sekitar 300 peserta mahasiswa program studi teknologi pangan. Acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, di antaranya Balai Besar POM Semarang, konsultan pangan, serta dosen teknik kimia Universitas Diponegoro. Dalam pemaparannya, Aulia Rahmawati Sania SPI MSc selaku tenaga ahli pangan Bappenas menjelaskan pentingnya peran mahasiswa teknologi pangan dalam mendukung 3 pilar keamanan pangan nasional. Ia menegaskan bahwa mutu pangan bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang kepercayaan dan keberlanjutan sistem ketahanan pangan. Ketua Panitia Azlin Agnia Nur Amira menyampaikan bahwa seminar ini merupakan wadah bagi mahasiswa untuk memahami isu food safety dan quality assurance secara lebih mendalam. Menurutnya, isu tersebut bukan hanya wacana akademik, melainkan tantangan nyata yang harus dihadapi calon insan pangan masa depan. Melalui kegiatan ini, Himatepa berharap mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan tentang keamanan dan mutu pangan dalam praktik industri, serta terus berkontribusi dalam mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan,
aman, dan menyehatkan bagi masyarakat. Berita yang terakhir, Belmawa Kemendikti-Saintek, jelajah 3 desa mitra PPK Ormawa Untidar. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar bersama Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belmawa Kemendikti-Saintek melakukan visitasi program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa pada Sabtu 1 November 2025. Kegiatan diawali dengan pemaparan hasil pelaksanaan program di ruang rapat rektorat sebelum tim reviewer melakukan kunjungan ke 3 desa mitra PPK Ormawa Untidar. Kunjungan ini dihadiri oleh 2 reviewer Belmawa, Eri Hidayat dan Intisar, didampingi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Profesor Dr. Parmin, serta jajaran akademik Universitas Tidar. Dalam sambutannya, Profesor Parmin menegaskan bahwa Untidar merupakan kampus Ormawa pemberdaya yang terus mendorong mahasiswa untuk berkontribusi aktif dalam pemberdayaan masyarakat. 3 desa yang dikunjungi adalah Desa Sidorejo, Desa Balesari, dan Desa Karangkajen. Di Desa Sidorejo, Hima PBSI melaksanakan program optimalisasi rumah sampah digital untuk mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan. Di Desa Balesari, Himepa mengembangkan program optimalisasi komoditas kopi melalui pendekatan agroindustri dan smart society untuk meningkatkan profitabilitas petani. Sedangkan di Desa Karangkajen, Hima PBio menerapkan program sistem pengendali hama berbasis teknologi smart farming dan energi surya terbarukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kepala Desa Balesari, Siswanto, menyampaikan bahwa program PPK Ormawa sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan teknologi dan wawasan industri pertanian. Senada dengan hal tersebut, reviewer Belmawa, Eri Hidayat, memberikan apresiasi atas pelaksanaan PPK Ormawa Untidar yang dinilai solid dan berdampak nyata bagi masyarakat desa. Melalui kegiatan ini, Universitas Tidar menegaskan komitmen untuk terus memberdayakan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat, serta memperluas jaringan kolaborasi dengan desa-desa mitra untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya, silakan kunjungi website Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Aknan Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai jumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.